Bab 2021, Terbangun Sepenuhnya. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Saat ini, Chen Ye sangat menakjubkan. Dia memancarkan aura hitam ke seluruh tubuhnya, dan aura dingin menjadi lebih kuat saat seruling terus dibunyikan. Zhong Chen menstabilkan tubuhnya lebih dari 200 meter, menatap perubahan Chen Ye. Chen Ye langsung memeluk kepalanya dan mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Ekspresinya sangat mengerikan, dan matanya gelap, membuatnya ketakutan. Bagaimana kabarnya? Melihat perubahan Chen Ye, Zhong Chen terkejut. Dia menoleh dan melihat ke arah seruling. Keajaiban macam apa yang terkandung dalam suara seruling yang tidak menyenangkan ini? Mengapa Chen Ye mengalami perubahan seperti itu? Mungkinkah ekspresi Zhong Chen tidak pernah berubah sebanyak ini? Tapi saat ini, dia benar-benar tidak bisa tetap tenang. Karena perubahan abnormal yang muncul pada tubuh Chen Ye, tampaknya benar-benar membenarkan klaim bahwa Paviliun Wandao mendiskreditkan Yu Huamen di dunia luar selama periode ini. Bagaimana Chen Ye bisa menjadi iblis? Kenapa dia menjadi iblis? Pada akhirnya, hatiku dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan. Ledakan. Pada saat ini, Chen Ye meraung lagi dan bergegas menuju akhir. Pada akhirnya, dia pulih, mengguncang lengannya yang sakit, mengertakkan gigi, dan melepaskan napas. Ledakan. Pada akhirnya, budidayanya tidak tinggi, auranya sepenuhnya ditekan oleh Chen Ye. Tapi sekarang Chen Ye tidak menggunakan basis kultivasinya untuk menyerang, melainkan mengandalkan tubuh dekat dan tubuh fisik untuk bertarung. Inilah kekuatan akhir. Ledakan. Chen Ye meraung, dengan kedua telapak tangan terbuka, dan tiba-tiba menepuk kepala Zhong Chen. Zhong Chen tampak serius dan mengangkat lengan kirinya sebagai penghalang. Pang! Telapak tangan Chen Ye menepuk lengan Zhong Chen lagi. Retakan. Kali ini, terlihat jelas retakan pada tulang di lengan, dan rasa sakit yang hebat datang. Mendengus tertahan di penghujung tahun, lalu melangkah mundur. Chen Ye saat ini, kekuatannya terlalu kuat. Tidak berada pada level yang sama seperti sebelumnya. Wah! Di ketinggian di kejauhan, Tao Tao telah sepenuhnya berubah menjadi monster. Tingginya 3 meter, badan ditutupi sisik berbagai warna, dan punggung terdapat sepasang sayap, namun asimetris. Sisi kiri tampak seperti sayap jangkrik besar, memperlihatkan penampakan tembus cahaya, dan terdapat garis-garis berkelap-kelip yang terbentuk dari kondensasi berbagai warna, dan sayap di sebelah kanan, seperti sayap elang raksasa, tumbuh bulu berwarna berantakan. Sedangkan untuk kepala, ada banyak tepi dan sudut tidak beraturan yang tumbuh, dan pupilnya gelap. Lengan kiri dan kanannya sangat berat, ditutupi lapisan armor berskala sangat kuat. Sedangkan untuk kakinya lebih mirip cakar burung raksasa, tajam dan besar. Tao Tao berdiri di udara, memancarkan aura yang sangat kompleks. Namun seiring berjalannya waktu, napasnya perlahan menjadi stabil. Di antara mereka, yang paling kuat, adalah nafas sihir dingin yang unik. Dan kemudian ada kebiruan halaman suci, dan kombinasi kekuatan banyak hukum. Komposisi ini terlalu rumit, bagaimana cara membuatnya? Fang Yu memandang Tao Tao di depannya, matanya membelalak. Sejujurnya, ini pertama kalinya dia bertemu dengan makhluk dengan aura yang begitu rumit. Wow, petapa Agung Tianwu memegang seruling hijau, masih bertiup. Suara ajaib ini membuat para biksu di seluruh lautan menutup telinga mereka dengan ekspresi menyakitkan. Tidak jauh di belakang Fang Yu, wajah Ye Ge menjadi pucat, dan keringat di dahinya semakin pekat. Ada semburat merah samar di pupil mata kirinya. Ye Ge juga tampak tidak nyaman, terengah-engah menjadi lebih cepat. Fang Yu berbalik dan ingin menanyakan beberapa pertanyaan pada Ye Ge, tetapi ternyata kondisi Ye Ge sepertinya tidak terlalu baik. Yah, Ye Ge, meskipun suara serulingnya jelek, tapi bagiku tidak terlalu terasa, kata Fang Yu. Ye Ge memaksakan senyum, tapi tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, seruling tiba-tiba berhenti. Petapa Agung Tianwu meletakkan seruling hijau dan memandang Tao Tao yang megah di langit, menyeringai, menunjukkan senyuman gila. Tao Tao, bantu sebagai guru, bunuh semua orang yang hadir, kata Sage Agung Tianwu. Pada saat ini, Tao Tao tiba-tiba berhenti berteriak, tiba-tiba menoleh, dan menatap ke arah Sage Agung Tianwu. Kali ini matanya bertemu satu sama lain, yang mengejutkan hati ibu kota Sage Agung Tianwu. Kemudian, Tao Tao berbalik dan menghadap Fang Yu, dengan niat membunuh yang menakjubkan di matanya yang gelap. Saya akan membunuh kamu.
Tao Tao mengeluarkan suara serak di tenggorokannya, dan itu bukan lagi suara perempuan. Namun kebencian di dalamnya sangat jelas terlihat. Apakah kamu ingat apa yang terjadi sebelum menjadi monster? Benar saja, perempuan lebih pendendam. Fang Yu mengangkat alisnya. Apa? Tao Tao mengaum ke langit. Ledakan, nafas yang kuat menyebabkan gelombang ombak di laut di bawah. Di udara, sejumlah besar energi hitam mengembun, menghalangi cahaya seperti awan gelap. Seluruh wilayah laut sedang melonjak. Retak, tubuh besar Tao Tao bahkan telah melihat sejumlah guntur ungu berkedip terus-menerus. Nafasnya sudah mencapai titik ekstrim. Bahkan melampaui Sage Agung Tianwu yang merilis pil 6 yuan. Boom, udara hitam meresap, menyapu di sampingnya seperti angin puyuh. Lebih dari 400.000 pembudidaya aliansi wilayah selatan, jantung mereka berdebar-debar, seolah-olah akan meledak setiap menit. Mereka memandangi buah persik di langit, dengan hanya rasa takut di hati mereka. Monster macam apa ini? Bagaimana bisa ada nafas yang begitu kuat? Pada saat ini, banyak biksu secara tidak sadar ingin melarikan diri ke sini. Ledakan, saat ini, Tao Tao di langit telah pergi. Dia bergegas menuju Fang Yu, dan kaki kanannya yang besar tiba-tiba terangkat. Ada kekuatan yang kuat di cakar ini, dan di saat yang sama, ia juga mengembunkan cahaya hitam yang berkedip-kedip. Fang Yu berdiri di udara dan mengangkat lengan kirinya. Pang! Kaki kiri Tao Tao menepuk lengan kiri Fang Yu, dan suara teredam pun terdengar. Lengan kiri Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan, dan kaki kiri Tao Tao diguncang dengan paksa. Tao Tao meraung, dan sayap di belakangnya mengepak. Hah! Udara hitam mengerikan menyapu Fang Yu, langsung memenuhi sekelilingnya. Ki hitam ini bukanlah gas biasa, tetapi seperti makhluk, yang terus-menerus mengalir ke tubuh Fang Yu, mencoba masuk ke dalam tubuh Fang Yu. Tahukah kamu bahwa beberapa hari yang lalu, aku baru saja membunuh iblis bayangan besar jenismu? Dalam kegelapan, Fang Yu berbicara dengan ringan. Ledakan, detik berikutnya, cahaya keemasan menyilaukan keluar dari tubuhnya. Nafas panas menyebar dengan cepat. Ledakan, Fang Yu menendang kakinya gelombang www.novelringan.com gelombang tangan kanannya mengepal dan memukul dada Tao Tao. Tao Tao mengangkat lengan kirinya, mencoba menahan serangan itu. Namun, sosok Fang Yu tiba-tiba menghilang di hadapannya. Di belakangmu, suara Fang Yu terdengar di telinga Tao Tao, tinjunya mengepal, dan dia membanting banyak kepala sudut Tao Tao. Ledakan, ada suara keras. Kekuatan Fang Yu membuat Tao Tao terhuyung-huyung di udara, langsung kehilangan keseimbangan, dan menghantam laut di bawah. Boom, Tao Tao langsung jatuh ke laut, terciprat ombak. Fang Yu menukik ke bawah dan mendekati Tao Tao lagi. Pada saat ini, wajah petapa Agung Tianwu di belakangnya sangat jelek. Karena dari adegan itu, Tao Tao yang sudah terbangun sepenuhnya, masih belum bisa unggul dalam pertarungan melawan Fang Yu. Ini adalah berita buruk. Jika Tao Tao saat ini tidak dapat membunuh Fang Yu, masalahnya akan besar. Hati Tianwu Daseng terguncang. Petapa Agung Tianwu, lawanmu adalah aku. Pada saat ini, suara Ye Ge terdengar lagi. Ekspresi Grid Sage Tianwu berubah, dia segera menoleh dan melihat ke samping. Saya melihat Ye Ge muncul di sebelah kirinya, kurang dari 30 meter. Wajah Ye Ge sangat dingin saat ini, dan cahaya merah samar-samar bersinar di matanya. Kamu, wajah Sage Agung Tianwu sedikit berubah. Siu, saat ini, Ye Ge telah menghilang di tempatnya. Seluruh tubuh Sage Agung Tianwu telah tegak, dan dia merasakan bahaya mendekat. Dengan pemikiran di benaknya, dia segera melepaskan kekuatan sihir pil 6 yuan. Boom, pil 6 yuan bersinar bersamaan, dan nafas naik ke puncak. Petapa Agung Tianwu tahu bahwa dia tidak bisa lagi memberi Ye Ge kesempatan untuk menyerangnya dalam jarak dekat. Oleh karena itu, ia menjalankan taktik perlindungan tubuh, memadatkan lapisan perlindungan ke segala arah tubuh. Di saat yang sama, lepaskan langit penuh kesadaran dan kunci posisi Ye Ge. Agung Selatan, aku akan membunuhmu hari ini. Petapa Agung Tianwu terangkat ke langit dan meraung, 6 yuan dan di punggungnya memadatkan tanda bintang berujung 6. Ceng, bintang berujung 6 bersinar dan dapat menembus ribuan mil secara instan. Kena kau, Sage Agung Tianwu menyeringai dan mengunci sosok Ye Ge di dalam cahaya. Lalu, dia mengangkat satu jari. Ledakan, ujung jari berkedip, dan tanda bintang berujung 6 di belakangnya segera mengeluarkan energi sihir yang kuat. Tidak jauh dari situ,
Yege memiliki mata yang menakjubkan dan mencubit dengan kedua tangannya. Cermin itu memadamkan langit. Yege keluar dengan kedua telapak tangannya, 4 jarinya mencubit tanda persegi. Ceng, lampu warna-warni yang menyilaukan berkedip-kedip, dan permukaan cermin besar langsung memperbesar di depan Yege. Trik ini tidak berguna bagiku. Sage Agung Tianwu menyeringai, dan senyumannya semakin lebar. Pada saat yang sama, sosoknya berubah menjadi cahaya yang kuat di tempatnya, menghilang hingga tak terlihat. Dan di permukaan cermin yang dikeluarkan Yege, dia memang sudah tidak terlihat lagi. Tapi saat ini, wajah tampan Yege menunjukkan senyuman dingin dan main-main. Ada banyak bayangan para dewa, kata Yege. Pada saat ini, sebuah batu berbentuk berlian tiba-tiba muncul di atas kepala tempat Sage Agung Tianwu awalnya berada. Batu itu berputar dengan cepat, dan cahayanya cemerlang. Pada saat yang sama, permukaan cermin yang sama muncul di kiri, kanan, belakang, atas, bawah Tianwu Great Sage. Pada saat ini, petapa Agung Tianwu seutuhnya dikelilingi oleh cermin, dengan banyak pantulan. Dengan cermin di sekelilingnya, Sage Agung Tianwu tidak punya tempat untuk melarikan diri. Boom! Detik berikutnya, energi sihir yang dia keluarkan sudah ada di kaca depan. Di dalam cermin, itu terpantul di area di mana Sage Agung Tianwu berada. Biarpun sosoknya tidak muncul, energi sihir bekerja pada posisi ini. Boom boom boom. Hukum dapat terus-menerus dibiaskan di cermin 6 sisi, dibom, dan meledak menjadi suara yang keras. Saat berada di luar, Yege tersentak, wajahnya masih jelek. Di matanya, sinar merah lebih terlihat jelas. Ah! Di antara 6 cermin, jeritan kesakitan orang bijak Tianwu terdengar. Yege tampak kedinginan, menundukkan kepalanya lagi, dan melihat situasi laut di bawah. Boom! Saat ini, Fang Yu dan Tao Tao sedang bertarung sengit di laut. Setiap keduanya bertarung satu sama lain akan menimbulkan suara yang sangat keras dan percikan air laut yang banyak. Akibat kuatnya nafas Tao Tao, air laut di sekitarnya terpaksa mundur sehingga membentuk daerah cekungan tanpa air laut. Di tengah pusaran air, Fang Yu dan Tao Tao bertarung jarak dekat. Boom boom boom. Serangan Tao Tao sangat sengit, setiap pukulan diarahkan ke organ vital Fang Yu, dan kekuatannya bahkan lebih tinggi. Mungkin Tao Tao lebih rendah dari Great Shadow Demon dalam hal serangan skala besar. Namun dalam proses pertarungan jarak dekat, saya dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan, gerakan, dan bahkan kemampuan magis Tao Tao yang terkandung dalam setiap gerakan, sangatlah rutin dan khusus. Sederhananya, ini lebih dari satu tingkat lebih baik daripada Great Shadow Demon. Hanya saja, di saat yang sama, saya dapat merasakan bahwa jurus dan jurus pembongkaran Tao Tao memiliki kombinasi berbagai keterampilan fisik yang sangat kaku. Tampaknya sudah diatur sebelumnya. Desir-desir, Fang Yu yang menguasai metode rahasia Raja Hantu masih sangat mudah untuk mengelak. Namun dalam keseluruhan prosesnya, Fang Yu menemukan satu hal. Artinya, Tao Tao jelas merupakan monster buatan manusia. Semua karakteristik berbagai monster, kepala iblis, dan biksu manusia berkumpul di tubuhnya. Itu adalah monster campuran, tapi dia menunjukkan kekuatan yang sangat menakutkan. Ledakan, setiap pukulannya diberkati oleh hukum kekuasaan, yang sangat menakutkan. Biksu biasa mendapat pukulan darinya, dan dia langsung hancur. Adapun gaya tubuh dan kecepatannya, bahkan lebih mempesona, sepenuhnya melampaui tingkat kognisi. Dilihat dari situasi Datian Chensing saat ini, sangat mungkin hanya Fang Yu yang bisa menghadapi Tao Tao dalam pertarungan jarak dekat tanpa kehilangan arah. Ledakan, Tao Tao sekali lagi meledakkan dada Fang Yu dengan telapak tangannya, dan telapak tangannya juga memadatkan kekuatan sihir yang kuat. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia menghindari pukulan itu ke samping, membalikkan telapak tangan kanannya. Ceng! Tongkat ajaib muncul di tangannya. Ledakan, lalu, dibanting ke kepala Tao Tao. Tao Tao tidak menghindar, tetapi pada saat Fang Yu menyerang, dia mengangkat sudut tajam lututnya dan menghantam dada Fang Yu. Fang Yu juga tidak mengelak, tongkat iblis itu mengenai kepala Tao Tao. Pang! Ledakan. Di babak ini, kedua belah pihak memainkan permainan papan, tetapi tingkat cederanya sangat berbeda. Kepala Tao Tao hancur berkeping-keping oleh tongkat iblis. Dan dada Fang Yu terkena pukulan keras dari tempurung lutut tajam Tao Tao, tapi tidak ada kerusakan. Sebaliknya, Tao Tao berusaha terlalu keras, dan sudut tajam tempurung lutut pun patah. Ao! Tao Tao mengeluarkan raungan aneh,
dan melangkah mundur pada jarak tertentu. Pada saat ini, sudah waktunya bagi Fang Yu untuk menyerang. Wow, Fang Yu mengikuti, meraih tongkat ajaib dengan tangan kanannya. Karena kamu telah menguasai begitu banyak jenis keterampilan fisik, maka saya akan memberikan penilaian kepada kamu untuk melihat apakah keterampilan fisik yang kamu kuasai tidak cukup untuk menghalangi keterampilan tongkat sihir profesionalku. Fang Yu tertawa. Bergegas ke Tautau, Fang Yu memulai serangan yang sangat mengerikan. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang yang disebut metode tongkat ajaib adalah nama sementara. Faktanya, itu adalah penggunaan keterampilan tubuh Fang Yu untuk melakukan serangan menyeluruh tanpa jalan buntu. Pang! Fang Yu seperti cahaya yang berkelap-kelip, terus-menerus muncul ke segala arah Tautau. Dan tongkat iblis menyerang lagi dan lagi, semuanya mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Garis-garis pada tongkat sangat terang. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Fang Yu yang menggunakan tongkat telah meningkat ke tingkat yang menakutkan. Engah, boom, tongkat iblis dihancurkan berulang kali, dan mendarat di berbagai posisi tubuh Tautau. Retak, klik, armor, skala Tautau rusak di banyak tempat, memancarkan semburan udara hitam. Hanya dalam setengah menit, tubuhnya sudah agak terfragmentasi. Di bawah kekuatan Fang Yu dan berkat tongkat iblis, armor berskala tebal dan kerasnya tidak bisa dihancurkan. Hanya saja beberapa serangan hanya membuahkan hasil seperti itu, dan Fang Yu juga sangat terkejut. Tubuhmu cukup keras, Fang Yu berkata dengan heran. Pada saat ini, Tautau dipenuhi sisik-sisik yang hancur di sekujur tubuhnya, dan terdengar suara gemuruh di tenggorokannya. Dia tidak peduli dengan luka di tubuhnya dan mengangkat lengan kanannya. Kakak, tulang lengannya berubah drastis, berubah menjadi pisau panjang yang tajam. Pisau panjang itu menebas, melepaskan energi pedang hitam pekat yang mengandung hukum kekuasaan dan hukum angin. Fang Yu menghindar ke samping. Pedang Qi meledak ke belakang, memunculkan parit besar. Di arah ini, kebetulan ada ratusan biksu dari aliansi wilayah selatan. Mereka merasakan datangnya energi pedang, tapi mereka tidak bisa lagi mengelak. Apa? Para biksu ini membelalakkan mata mereka dan berteriak putus asa. Hai! Detik berikutnya, tubuh fisik ratusan biksu dipelintir oleh energi sihir yang dibawa oleh energi pedang yang mendesing, dan darah terciprat kemana-mana. Tidak ada yang dibombardir dengan aura pedang secara langsung, tapi energi sihir yang mereka bawa cukup untuk membunuh begitu banyak orang. Banyak biksu yang melihat pemandangan ini hanya merasa kedinginan dan gemetar. Para dewa bertarung, dan manusia menderita. Inilah situasinya saat ini. Dan, manusia, ini adalah kultivator terbaik di wilayah selatan, dan mereka semua memiliki alam surgawi yang paling buruk. Namun kini, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menonton. Jika Anda ceroboh, Anda akan kehilangan nyawa Anda. Membubarkan. Pada saat ini, banyak biksu dari aliansi wilayah selatan tidak dapat lagi mengurus hal lain dan mulai melarikan diri. Mereka tidak ingin berperang melawan siapapun lagi. Mereka tidak memiliki kemampuan seperti itu, dan mereka tidak ingin menjadi umpan meriam. Mempertahankan kehidupan kecil adalah hal yang paling penting. Sekelompok beku mulai melarikan diri, dan sekelompok besar beku yang telah mundur juga melarikan diri. Dengan cara ini, aliansi wilayah selatan runtuh. Lebih dari 400.000 biksu mulai melarikan diri satu demi satu, tidak ada yang peduli di mana gerbang Yuhua berada, dan tidak ada yang berfantasi membunuh Fang Yu. Mereka tiba-tiba mengerti. Pertarungan ini bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh para biksu setingkat mereka. Di hadapan kekuatan absolut, mereka bahkan bukan umpan meriam. Desir, desir, desir. Di sisi ini, Tautau melanjutkan serangan kekerasannya. Setiap kali dia menembak, dia akan melepaskan kekuatan sihir yang mengerikan, yang sangat kuat. Boom, boom, boom. Laut hijau terlempar keluar dari kolom air, dan ombak besar bergulung. Namun, tidak peduli seberapa sengit serangannya, dia tidak pernah menyentuh Fang Yu sekalipun. Ledakan, Tautau jelas sangat marah, dan seluruh tubuhnya bergegas menuju Fang Yu. Sosok Fang Yu melintas, lalu menghindar lagi. Boom, Tautau bergegas ke dasar laut, dan mengguncang laut dalam radius puluhan kilometer ke angkasa. Kekuatannya sangat menakutkan, mengandalkan kekerasan saja tidak cukup, yang terpenting punya otak. Fang Yu melihat ke arah Tautau bergegas, dan mengangkat telapak tangannya. Cheng, Supreme Palm, mulailah mengembun. 1 dering, 5 dering, 10 dering. Kali ini, proses pemadatan nomor dering lebih cepat.
Hanya dalam beberapa detik, lebih dari 30 cincin terkondensasi. Berbagai metode dapat digabungkan, membuat nafas meningkat secara eksponensial. 40 dering, 42 dering, 45 dering. 10 detik, 45 dering. Setiap cincin telah dipasang di seluruh lengan kanan Fang Yu, dan kekuatannya ditumpangkan. Roar, tahu-tahu sudah berbalik dan bergegas menuju Fang Yu. Mungkin karena merasakan bahaya datang, tulang tahu-tahu berubah lagi dan menjadi lebih berat. Di saat yang sama, energi hitam di tubuhnya telah berubah menjadi tornado, menyelimuti tubuhnya. Boom! Melihat dari kejauhan, itu seperti naga hitam besar yang bergegas menuju Fang Yu. Apa yang dia bawa bukan hanya kekuatan dahsyat, tapi juga kegelapan langit. Langsung memukul telapak tangan Tuhanku yang Maha Esa. Kamu masih yang pertama. Wajah Fang Yu tanpa ekspresi, dan hatinya tergerak. Boom boom boom. Kemarahan meledak dari telapak tangan, melewati cincin, memberkati berbagai hukum. Ketika Zen Qi bergegas keluar dari ring ke-45, energi sihir yang terkandung telah mencapai tingkat kehancuran. Tahu-tahu, yang bergegas menuju Fang Yu, sepertinya sadar kembali ketika hukum ini dapat menghubunginya. Ah! Dia meraung, dan nafas di tubuhnya juga meningkat secara ekstrim. Boom! Pada saat berikutnya, tornado hitam pekat yang dibawa oleh Tao Tao bertabrakan dengan kekuatan telapak tangan tertinggi 45 cincin milik Fang Yu. Saat ini, seluruh wilayah laut dan langit berguncang. Papa, pusat penyebaran kekuatan, sejumlah besar ruang runtuh. Aura kehancuran, kekuatan teror, tiba-tiba menyebar ke sekeliling. Sedalam ratusan meter di kawasan Laut Hijau, sebuah lubang besar tiba-tiba meledak. Laut didorong dengan kuat, memperlihatkan tanah yang berantakan. Awan di langit sudah lama menghilang. Para biksu aliansi wilayah selatan yang melarikan diri, mereka yang lebih dekat tubuh mereka langsung hancur, dan bahkan teriakannya sudah terlambat. Saat berada di langit yang tinggi, Ye tampak serius, tubuhnya berubah menjadi angin sepoi-sepoi, dan menghilang. Adapun cermin 6 sisi yang mengelilingi Sage Agung Tianwu, tiba-tiba runtuh. Papa, cerminnya pecah, dan tubuh Sage Agung Tianwu yang terluka parah muncul. Tapi sebelum dia sempat pulih, kekuatan yang menyebar kembali menyerangnya. Engah, beberapa pelindung tubuh Sage Agung Wu Surgawi diaktifkan pada saat yang sama, mendukung lapisan perisai pelindung, tetapi masih tidak bisa menghentikan pukulan berat ini, mengeluarkan seteguk besar darah, dan tubuhnya terbang keluar seperti layang-layang yang rusak. Paviliun buku kecil yang digunakan teman-teman buku sebelumnya telah digantung, dan sekarang mereka pada dasarnya menggunakan artefak pengubah sumber. Di wilayah laut lebih dari 10 km jauhnya, Zhongchen dan Chen Ye, yang sedang bertarung satu sama lain, juga hancur oleh kekuatan yang tiba-tiba ini. Pada akhir momen ini, dia sudah terluka parah. Bertarung melawan Chen Ye dari Cheng Mo, dia benar-benar dirugikan, hampir tidak mampu menahannya. Kekuatan yang menyerang tiba-tiba memberinya ruang untuk bernapas. Boom! Mungkin terus menyebar. Di pusat ledakan, tahu-tahu telah diledakkan ribuan meter di bawah tanah. Setelah dibombardir oleh telapak tangan Tuhan Yang Maha Esa, nafasnya berkurang setengahnya. Fang Yu masih berdiri di udara, dengan tangan kiri menutupi lengan kanannya. Sila, saat ini, pakaian di lengan kanannya telah lama hangus, memperlihatkan lengan emasnya, memancarkan udara putih. 45 dering dalam 10 detik juga merupakan ujian bagi tubuh fisiknya. Intensitasnya terlalu tinggi. Fang Yu menunduk dan melihat ke bawah. Wilayah laut aslinya telah diledakkan menjadi lubang-lubang besar, bahkan air laut pun tidak terlihat. Wow, Fang Yu menukik ke bawah dan jatuh ke bawah. Mengetuk, Fang Yu terjatuh ke tanah, membaca. www.ukansu.com memandang Tahu-Tahu yang tergeletak tak jauh di depannya. Tahu-tahu saat ini hanya memiliki separuh kepalanya dan tubuh bagian atas yang dimutilasi. Bagian tubuh lainnya telah hilang. Retak, klik, satu-satunya tubuhnya yang tersisa masih bergerak-gerak, memancarkan semburan udara hitam. Nafas yang kuat, mencoba mengembun lagi. Jangan buang waktu, menurutmu aku akan memberimu kesempatan. Fang Yu berkata dengan ringan sambil mengulurkan telapak tangan kanannya. Ledakan, sekelompok api emas meledak, menutupi sisa tubuh Tahu-Tahu. Ah! Jeritan teriakan terdengar. Bising, Li Huo terbakar hebat, menguapkan banyak gas hitam. Wow! Beberapa detik kemudian, nyala api itu tiba-tiba menghilang. Selain genangan abu, juga terdapat manik hitam seukuran ibu jari. Oke,
Melihat manik hitam ini, Fang Yu mengerutkan kening, berjalan ke depan, berjongkok dan mengambilnya. Manik-manik hitam pekat tidak memantulkan cahaya, tetapi seperti lubang hitam tak berujung, menyerap cahaya. Fang Yu memegang manik ini, dia bisa merasakan nafas dalam hingga dingin yang terkandung di dalamnya. Kecuali nafasnya, tidak ada yang istimewa dari manik ini. Apa ini? Tubuh Peach. Fang Yu mencubit manik hitam itu, matanya bergerak sedikit, dan dia berusaha keras. Kakak, Fang Yu menggunakan sedikit kekuatan, dan manik hitam ini sepertinya tak tertahankan. Ketika dia merasa daya tahan manik itu akan mencapai titik kritis, Fang Yu mengurangi kekuatannya dan tidak melanjutkan. Manik hitam ini masih memiliki nilai penelitian. Mungkin kita bisa mempelajari bagaimana monster seperti Tau-Tau diciptakan. Sebelum itu, jangan hancurkan manik-maniknya. Fang Yu memasukkan manik-manik hitam ke dalam ruang penyimpanan. Lalu, saya melihat sekeliling. Saat ini, dengan Fang Yu sebagai pusatnya, wilayah laut dengan radius puluhan kilometer telah berubah menjadi lubang besar. Asap dan debu mengepul di mana-mana, dan air hijau menghilang. Maaf, kelinci, tapi menurutku tidak akan terlalu sulit bagimu untuk memperbaiki tempat ini, kan? Fang Yu berbicara dengan pengetahuan rohaninya. Kelinci terdiam beberapa saat, lalu menjawab, itu tidak terlalu sulit, tapi saya harap kamu tidak terus memperluas medan perang. Saya akan mencoba yang terbaik, kata Fang Yu sambil menatap ke langit. Saat ini, dia masih bisa merasakan nafas Sage Agung Tianwu. Ini menunjukkan bahwa Sage Agung Tianwu belum terpecahkan. Efisiensi Night Song agak rendah. Fang Yu berkata dalam hatinya, sambil bersiap untuk bergegas menuju posisi Sage Agung Tianwu. Ngomong-ngomong, kedua tanganmu tidak begitu bagus. Saya sarankan kamu pergi dan melihatnya. Namun saat ini, kelinci tiba-tiba teringat. Bawahan, Fang Yu terkejut sejenak, lalu teringat pada Chen Ye dan Zhong Chen. Dia telah fokus pada medan pertempuran frontal, dan dia benar-benar melupakan keselamatan kedua orang ini. Mendengar perkataan kelinci itu, Fang Yu segera menyebarkan ilmu spiritualnya. 2 detik kemudian, Divine Sense menemukan 2 orang yang terguncang akibat ledakan di laut lebih dari 20 km jauhnya. Luka di penghujung hari sudah sangat serius, dengan luka di sekujur tubuhnya, dan darah terus-menerus menetes. Di sisi lain, mata Chen Ye gelap dan sombong. Tubuhnya mengeluarkan semburan udara hitam, sangat dingin. Merasakan nafas Chen Ye, mata Fang Yu sedikit basah kuyup. Benar saja, sesuatu yang dia khawatirkan sebelumnya, tapi itu terjadi. Rahasia tubuh Chen Ye, ini benar-benar berhubungan dengan setan. Terima kasih telah mengingatkan, Fang Yu berkata kepada kelinci itu, lalu mengangkat kepalanya dan melihat ke lokasi Sage Agung Tianwu. Saat ini, petapa Agung Tianwu sudah berada di akhir pertempuran, jadi tidak masalah untuk menyerahkannya kepada Yege. Hal pertama yang harus dihadapi, pihak Chen Ye. Wow, Fang Yu bergegas menuju tempat Chen Ye dan Zhong Chen berada. Apa? Chen Ye meraung ke langit, niat membunuh. Dia melihat sekeliling, mengunci posisi terakhir lagi, lalu mengangkat cakarnya dan meraih ke depan. Ledakan, kedua cetakan telapak tangan raksasa yang berubah menjadi udara hitam meledak menuju posisi Zhu Chen. Di penghujung hari, dia mengertakkan gigi dan mengangkat lengannya yang terluka lagi, melepaskan auranya, mencoba menahan pukulannya. Ledakan, detik berikutnya, bekas telapak tangan muncul di kedua lengannya. Sama seperti gunung besar yang hancur, lengan yang terluka parah pada akhirnya Chen Chen tidak bisa lagi menahannya, dan langsung patah. Engah, pada akhirnya, dia memuntahkan seteguk darah, tulang dadanya hancur, dan seluruh tubuhnya terbang keluar. Apa? Chen Ye menyeringai sambil menyeringai, menggenggam tangan kanannya erat-erat, dan energi hitam terkondensasi menjadi pedang, mengejar hingga akhir. Di udara, dia mengangkat telapak tangan kanannya yang telah berubah menjadi pedang, dan tiba-tiba menghantam posisi jantung Zhong Chen. Pada saat seperti ini, Zhong Chen sudah tidak bisa menolak. Pang! Saat pedang itu hendak menembus jantung Sui Chen, sebuah tangan emas terulur dari samping. Retakan! Telapak tangan ini langsung meraih bilah pedang dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Chen Ye meraung, menoleh, dan melihat Fang Yu muncul di depannya. Saat dia melihat Fang Yu, ekspresinya sedikit berhenti, dan gerakannya menjadi kaku. Detik berikutnya, dia dengan kasar lagi,
menamparkan kepala Fang Yu dengan telapak tangan. Fang Yu mengerutkan kening dan mengangkat kaki kirinya, menendang ke arah dada Chen Ye. Ledakan. Dengan suara teredam, tulang dada Chen Ye tenggelam dan tubuhnya terbang keluar. Kali ini, Fang Yu mengulurkan tangan kanannya lagi untuk menyambut hari terakhir yang telah jatuh ke laut. Pada akhirnya, wajahnya berlumuran darah, napasnya lemah, dan luka-lukanya cukup serius. Chen Ye punya masalah, kamu seharusnya memberitahuku sejak lama, Fang Yu berkata kepada Zhong Chen. Batuk. Zhong Chen ingin bicara, tapi tidak bisa mengatakannya, hanya batuk darah. Kamu istirahat dulu, aku akan urus semuanya di sini, kata Fang Yu sambil meraih telapak tangan kiri Zhu Chen untuk mengeluarkan semburan cahaya putih. Cahaya putih menutupi seluruh tubuh hari terakhir. Kemudian, Zhong Chen pingsan dalam keadaan koma. Tapi cahaya putih ini masih menyelimuti Zhong Chen, dan dia tergeletak di laut. Saat ini, Fang Yu berbalik dan melihat ke kejauhan. Chen Ye berdiri di udara, tulang di dadanya patah dan segera pulih. Chen Ye, jika rahasiamu yang tidak bisa kamu ceritakan seperti apa sekarang, maka aku benar-benar kecewa. Fang Yu memandang Chen Ye dan menggelengkan kepalanya sedikit, berkata. Chen Ye memancarkan semburan udara hitam, ekspresinya ganas, dan dia tidak bisa melihat emosi apapun kecuali niat membunuh yang dingin di matanya yang hitam pekat. Fang Yu tahu bahwa Chen Ye hari ini, bukan lagi Chen Ye. Setelah dimangsa oleh sifat setan, persepsi dan psikologi diri sendiri akan dibutakan. Sederhananya, Chen Ye sekarang adalah iblis, tidak berbeda dengan Tao Tao sekarang, dan tidak berbeda dengan iblis bayangan besar. Sejujurnya, Fang Yu sangat terkejut karena perubahan seperti ini terjadi pada Chen Ye. Jelas sekali, suara seruling yang digunakan oleh petapa Agung Tianwu untuk membangunkan Tao Tao juga mempengaruhi Chen Ye. Suara seruling digunakan untuk membangunkan iblis. Dan anomali dalam diri Chen Ye yang selalu menjadi perhatian Fang Yu. Saya khawatir itu adalah sifat magis yang belum terbangun. www.novelringan.com Fang Yu telah menyadarinya sebelumnya, tetapi itu tidak spesifik, ditambah kepercayaan pada Chen Ye. Dia tidak membahas masalah ini secara mendalam. Mulai sekarang, Chen Ye tahu apa yang salah dengan dirinya, jadi dia menolak mengatakannya. Tapi kenapa ini terjadi? Chen Ye, sebagai saksi naik turunnya gerbang Yuhua, sekaligus menemani tuannya, Lin Sunyu, dalam perjalanan terakhirnya, tak pernah berangkat. Setelah kedatangan Fang Yu, Chen Ye juga berhati-hati, dan secara emosional, tidak pernah menunjukkan kelainan apapun. Perasaannya terhadap Yu Huamen, Lin Sunyu, kekagumannya pada Lin Batian, dan kebenciannya pada musuh Yu Huamen, semuanya begitu nyata. Setidaknya Fang Yu tidak bisa melihat kekurangan apapun. Ini semua pertunjukan. Bagaimana ini mungkin? Jika itu akting, Fang Yu pasti akan melihat kekurangannya. Tapi jika bukan karena akting, mengapa Chen Ye terlibat di dalamnya? Mungkinkah kebencian tahun ini yang memungkinkan dia perlahan-lahan memupuk sifat jahat? Tapi sihir semacam ini tidak cukup untuk membuat Chen Ye menjadi ajaib. Penampilan Chen Ye saat ini mungkin adalah hasil dari transformasi garis keturunan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tertentu, Chen Ye pasti menemui sesuatu yang menyebabkan dia meninggalkan benih menjadi iblis. Fang Yu memandang Chen Ye, matanya berkedip. Dan Chen Ye juga menatap Fang Yu, menyeringai, tampak menakutkan, niat membunuh. Ledakan, dia meraung dan bergegas menuju Fang Yu. Fang Yu berdiri diam, tanpa ekspresi. Chen Ye bergegas ke depan dan mengambil telapak tangan. Fang Yu mengulurkan tangan dan meraih lengan Chen Ye. Ah! Chen Ye meraung dan menepuk Fang Yu dengan telapak tangan lainnya. Lalu, Fang Yu juga tertangkap. Kakak, Chen Ye mencoba yang terbaik untuk melepaskan tangan Fang Yu. Namun, bagaimana kekuatannya bisa dibandingkan dengan Fang Yu? Fang Yu meraih lengan Chen Ye dan menatap wajahnya yang tidak bisa dikenali. Saya akan mendengarkan Anda menjelaskan, kata Fang Yu sambil memutar tangannya dengan keras. Retakan, kedua lengan Chen Ye terpelintir. Apa? Chen Ye meraung menyakitkan. Fang Yu mengangkat telapak tangan kirinya lagi dan memotongnya di belakang leher Chen Ye. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan Chen Ye mengaum lagi dan lagi. Namun, dia tidak pingsan. Tak berdaya, Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya dan meraih kepala Chen Ye. Ceng! Cahaya keemasan melintas di telapak tangan kanannya. Chen Ye mengguncang seluruh tubuhnya,
nafas di tubuhnya menghilang, dan akhirnya dia pingsan dalam keadaan koma. Fang Yu memandang Chen Ye yang tidak sadarkan diri, mengerutkan kening. Apapun alasannya, sekali Anda berhubungan dengan iblis, itu tidak akan berakhir dengan baik. Bisakah Chen Ye kembali ke penampilan sebelumnya? Sulit untuk dikatakan. Sial, sial, bagaimana bisa tahu-tahu kalah? Bagaimana dia bisa kalah? Jauh di atas langit, petapa Agung Tianwu berteriak dengan panik. Setelah ledakan dahsyat tadi, nafas mengerikan tahu-tahu menghilang seketika. Setelah menyadari bahwa tahu-tahu telah dihancurkan, Sage Agung Tianwu benar-benar pingsan. Dia mengambil tahu-tahu sebagai kartu hall terakhir. Kematian tahu-tahu berarti kartu hall-nya telah kedaluarsa. Di saat yang sama, dia terluka parah. Apa yang akan bertemu dengannya selanjutnya? Wilayah selatan tertinggi yang lebih unggul, dan Fang Yu yang dapat membunuh tahu-tahu yang telah terbangun sepenuhnya. Kedua orang itu bergabung, dan Sage Agung Tianwu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Bagaimana melakukan? Dia tidak ingin mati. Melarikan diri. Mohon bantuannya kepada Mahkamah Agung. Petapa Agung Tianwu kembali, dan segera ingin menghubungi Paviliun Zisheng. Siu, saat ini, ada hawa dingin dari belakangnya. Ye muncul di belakangnya. Petapa, Agung Tianwu, kamu ingin pergi kemana? Ye bertanya dengan nada dingin. Selama kata-kata itu, tangan kirinya telah terangkat, dan bilahnya menebas leher Sage Agung Tianwu. Retakan, karena lukanya yang parah, Sage Agung Tianwu tidak dapat lagi mengatasi serangan secepat itu, dan lehernya langsung terpotong. Banyak darah muncrat. Tubuh orang suci diibaratkan dengan seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah atau tingkat kultivasi yang lebih rendah. Dalam pertarungan dengan level yang sama, keunggulan fisik ini bahkan bukan sebuah keuntungan. Petapa Agung Tianwu menahan tenggorokannya dan mengeluarkan rengekan yang mengerikan. Darah mengalir dari ujung jarinya. Ye berjalan keluar dari samping, melihat ke arah Sage Agung Tianwu, memegang pisau perak di tangannya. Bila ini terlihat sangat ramping dan berukuran saku, namun ditutupi dengan garis-garis yang rumit. Serahkan artefak ajaib yang baru saja kamu ambil. Ye menatap Sage Agung Tianwu dan berkata dengan dingin. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Sage Agung Tianwu mencengkeram lehernya dan mundur lagi dan lagi. Bahkan di negeri dongeng, yang juga dikenal sebagai orang suci, saat menghadapi kematian, masih tidak bisa menyembunyikan rasa takut di dalam dirinya. Pada titik ini, tidak ada bedanya dengan manusia. Manusia fana takut akan kematian, dan orang suci juga takut akan kematian. Bahkan orang suci pun lebih takut mati. Jika kamu tidak ingin mati, serahkan saja seruling itu. Nada suara Ye bahkan lebih dingin, dan di antara pupil yang agak merah, niat membunuh yang menakjubkan meledak. Keberanian Tianwu Daseng terkejut. Dia bergidik dan mengulurkan tangan kirinya. Cheng, seruling cian yang digunakan untuk membangkitkan tahu-tahu muncul di tangannya. Ye mengangkat tangannya. Wow, seruling cian baru saja terbang ke tangan Ye. Wilayah selatan yang berdaulat, jangan bunuh aku. Kita bisa bekerja sama, aku bisa bekerja sama denganmu atas nama paviliun tertinggi. Tianwu Daseng gemetar. Kerja sama. Mata Ye bersinar dengan cahaya dingin, dan dia berkata dengan dingin, kalian, sialan. Mendengar kata-kata ini, Sage Agung Tianwu terkejut. Dia sudah merasakan aura pembunuh Ye. Tidak, jangan bunuh aku, tolong selamatkan hidupku. Aku, teriak Sage Agung Tianwu dengan hancur. Siu, tapi saat ini, pedang perak di penyanyi malam telah terbang keluar. Bila ini berubah menjadi cahaya perak, dan langsung menembus kepala Sage Agung Tianwu. Ekspresi Great Sage Tianwu langsung menegang, masih mempertahankan penampilannya yang sangat menakutkan. Tapi lubang darah muncul di dahinya. Nafas miliknya dengan cepat runtuh. Pada saat ini, bilahnya berbalik arah sejauh puluhan meter dan kembali lagi. Menusuk. Kali ini, ia menembus jantung Sage Agung Tianwu. Namun, hal itu belum berhenti. Menusuk, menusuk, menusuk. Bila perak itu berkedip bola-balik terus-menerus, menusuk tubuh Sage Agung Tianwu ke dalam saringan. Setelah beberapa detik, Sage Agung Tianwu benar-benar kehilangan vitalitasnya, dan auranya runtuh. Banyak darah menetes dari berbagai luka di tubuhnya. Wow, Ye mengangkat tangannya dan menangkap pedang perak yang kembali. Mayat petapa Agung Tianwu di depan jatuh ke bawah. Ye menarik napas dalam-dalam, pupil matanya masih menunjukkan warna merah tua.
Dia melihat mayat petapa Agung Tianwu jatuh ke tanah, lalu mengalihkan pandangannya ke seruling hijau di tangannya. Melihat King Di, mata Ye Ge menjadi lebih dingin. Dia mencubit seruling hijau itu dengan keras dengan tangan kirinya. Retakan, akhirnya seruling hijau itu langsung putus. Mata Ye Ge bersinar dengan cahaya aneh. Sila, nyala api menyala di tangannya, membakar seruling biru yang pecah menjadi abu. Bagaimana kabarmu? Saat ini, suara Fang Yu datang dari belakang. Wajah Ye Ge sedikit berubah, dan dia segera meletakkan pedang perak di tangannya. Lalu dia berbalik dan melihat posisi Fang Yu. Fang Yu hanya terlihat terbang menuju Ye Ge, dan dua orang yang dikelilingi nafas mengikuti di belakangnya. Di mana sage agung seni bela diri surgawi? Kamu memecahkannya? Fang Yu bertanya. Gelombang www.novelringan.com Gelombang Ye Ge mengangguk dan menatap Chen Ye, yang koma melayang di belakang Fang Yu. Matanya sedikit berubah, dan dia bertanya, apa yang terjadi padanya? Petik 2. Maksudmu Chen Ye? Fang Yu berbalik dan menatap Chen Ye, dan berkata, dia, situasinya agak rumit, sederhananya, menjadi iblis. Cheng iblis. Wajah Ye Ge sedikit berubah, dan dia mengamati tubuh Chen Ye dari atas ke bawah. Itu pasti terkait dengan suara seruling sage Agung Tianwu. Fang Yu menyipitkan matanya dan berkata, suara seruling tidak hanya mengubah Tau-Tau menjadi iblis, tetapi juga membangkitkan sifat magis Chen Ye. Ye Ge menatap Chen Ye dengan cermat, matanya berkedip terus-menerus. Ada apa? Fang Yu bertanya, melihat ekspresi Ye Ge yang salah. Apakah ada yang salah? Kamu akan, bagaimana caramu menghadapinya? Ye Ge bertanya, sejauh yang aku tahu, Chen Ye selalu setia pada Yu Huamen. Bagaimana dia bisa terlibat dengan iblis? Bagaimana menghadapinya, itu tergantung bagaimana dia bangun. Petik 2. Fang Yu menyentuh dagunya, mengerutkan kening dan menjawab, adapun apa yang kamu katakan. Aku setuju dengan itu. Setidaknya di pintu Yuhua, Chen Ye tidak punya banyak masalah. Dia sama sekali tidak punya masalah. Ye Ge menambahkan. Fang Yu melirik Ye Ge, mengangguk, dan berkata, kalau begitu, apakah kamu punya cara yang baik? Ye Ge memandang Chen Ye, wajahnya tidak cantik. Aku tidak bisa menahannya, kata Ye Ge sambil menggelengkan kepalanya sedikit. Menurutku kondisimu tidak terlalu baik. Apakah kamu terluka saat melawan sage Agung Tianwu? Fang Yu bertanya lagi. Saat ini, wajah Ye Ge sedikit pucat, masih ada lapisan tipis keringat di dahinya, dan napasnya sedikit pendek. Bagi seorang suci, keadaan ini jelas tidak normal. Mendengar ini, mata Ye Ge bergerak sedikit, dan senyuman muncul dari wajah tampannya, dan dia menjawab, ya. Petapa Agung Tianwu lebih kuat dari yang saya harapkan. Kamu juga sangat kuat, dan aku merasa kamu tidak berusaha keras untuk menyelesaikannya, kata Fang Yu. Ye Ge hanya menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Saat ini, dia berbalik dan menatap laut di belakang. Saat ini, Laut Hijau sedang kacau balau. Lebih dari 400.000 biksu dari aliansi wilayah selatan ditarik, tetapi mereka meninggalkan tempat dengan bulu ayam. Benar, Yu Huamen. Ye Ge berbalik dan menatap Fang Yu. Kamu tidak menemukan lokasinya. Sepertinya benda ini sangat berguna. Fang Yu mengangkat tangan kirinya. Di jari tengah tangan kirinya, sebuah cincin bertatakan permata berwarna-warni perlahan muncul. Ini adalah cincin yang diberikan Huayan kepadanya yang dapat menciptakan ruang secara instan. Ketika lebih dari 400.000 tentara menyerang gerbang Yuhua pada saat yang sama, Fang Yu menggunakan kekuatan cincin ini. Biarkan kelinci membuat tirai air untuk menghalangi jangka waktu tertentu, dan gunakan cincin untuk menciptakan pemandangan yang persis sama dengan hijaunya laut. Adapun seluruh pulau Yuhuamen dipindahkan ke ruang independen. Namun nyatanya, seluruh pulau tersebut masih berada di tempat aslinya. Hanya saja letaknya seperti pintu yang bisa berputar 306 derajat. Saat ini, pemandangan yang tercipta dari cincin ada di depan, dan pulau di belakang. Fang Yu dapat mengembalikan pintu ke sudut aslinya hanya dengan berpikir. Cheng, Fang Yu mendesak cincin itu. Permata berwarna-warni bersinar dengan cahaya yang kuat. Pada saat ini, seluruh pulau secara bertahap muncul di tempat gerbang Yuhua awalnya berada. Membuka pintu dan kembali ke bidang penglihatan. Setelah 24 anggota klan utama menyerbu, Anda dapat merespons dengan cara yang sama, pikir Fang Yu. Dan Ye Ge menatap cincin Fang Yu dengan heran setelah melihat Yu Huamen muncul kembali.
Kepala Fang, cincin ini. Mata Ye berkilat karena terkejut. Perpindahan ruang angkasa, setidaknya bagi orang-orang kudus, tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Bagian tersulitnya adalah waktu. Pulau besar seperti gerbang Yuhua, membutuhkan banyak tenaga luar angkasa untuk dipindahkan ke ruang lain, dan membutuhkan waktu yang lama. Dan Fang Yu menggunakan cincin ini, tetapi mampu menyelesaikan transfer hanya dalam beberapa detik. Terlebih lagi, selama periode tersebut, tidak ada sedikitpun kekuatan luar angkasa yang dilepaskan. Ini sungguh luar biasa. Saya tidak tahu asal-muasal cincin ini, tapi masih sangat berguna, kata Fang Yu. Ye mengangguk, berbalik dan menatap Yu Huamen dengan mata aneh. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menutupi dada kirinya dan mendengus menyakitkan. Fang Yu memandang Ye, mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu terluka? Tidak apa-apa. Wajah Ye menjadi pucat, cahaya merah muncul di matanya, dan berkata, aku harus pergi dari sini dulu. Siu, begitu suara itu turun, tubuh Ye menjadi tidak terlihat dan menghilang di tempatnya. Fang Yu mengerutkan kening sambil melihat posisi Ye. Untuk beberapa alasan, dia merasa setelah pertempuran dengan Sage Agung Tianwu, nafas Ye sedikit berubah. Selain itu kondisinya juga sangat buruk, namun di permukaan tidak ada luka yang terlihat jelas. Selain itu, mata Ye memandang Chen Ye dengan kurang tepat. Apa masalahnya? Fang Yu mengerutkan kening. Baginya, menyelesaikan serangan aliansi wilayah selatan telah menimbulkan banyak keraguan. Lupakan saja, kembali ke gerbang Yuhua dulu, kelinci. Cepat pulihkan kawasan laut ini. Aku minum teh dengan pemandangan laut setiap pagi. Fang Yu berbicara kepada kelinci dengan pengetahuan rohaninya. Kelinci tidak merespon. Setelah kembali ke gerbang Yuhua, Fang Yu menempatkan jam terakhir yang terluka parah, dan kemudian membawa Chen Ye kembali ke puncak gunung sendirian, melarang siapapun mendaki gunung selama waktu ini. Karena keadaan khusus, Fang Yu tidak memberitahu orang lain di sekte tentang situasi Chen Ye. Oleh karena itu, selain Fang Yu, hanya Zhong Chen yang koma yang tahu apa yang terjadi pada tubuh Chen Ye. Adapun yang lainnya, mereka hanya mengira Chen Ye dan Zhong Chen adalah sama, tetapi mereka terluka parah. Membawa Chen Ye kembali ke gunung belakang, Fang Yu meletakkannya di tempat tidur di kamar kayu. Chen Ye masih koma, namun energi iblis di tubuhnya belum menyebar sama sekali. Jangan ragu, jika Chen Ye terbangun sekarang, situasinya akan sama persis seperti sebelumnya. Apa yang terjadi dengan tubuhmu? Fang Yu mengerutkan kening, meletakkan tangan kanannya di dahi Chen Ye. Bagaimanapun, dia harus melihat tubuh Chen Ye terlebih dahulu. Zenki dan Divine Sense memasuki tubuh Chen Ye pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, meridian di tubuh Chen Ye semuanya disusupi energi sihir. Tidak ada tempat di mana terdapat nafas seorang beku manusia. Dengan kata lain, keadaan Chen Ye saat ini adalah iblis yang utuh. Apa masalahnya? Fang Yu mengerutkan kening saat melihat tubuh Chen Ye. Seperti situasi ini, tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Tubuh setelah demonisasi tidak dapat dipulihkan dengan cara apapun. Kekuatan angan-angan teratai hijau dengan kemampuan memurnikan, ketika bertemu dengan energi iblis, itu adalah pembakaran. Menurut situasi Chen Ye saat ini, seluruh tubuhnya akan dibersihkan oleh kekuatan angan-angan teratai hijau, tanpa meninggalkan residu. Tapi yang lebih dipedulikan Fang Yu sekarang adalah ketika Chen Ye ditanami benih iblis. Inilah poin kuncinya. Harus memikirkan hal ini gelombang www.novelringan.com gelombang agar mendapat kesempatan menyelamatkan Chen Ye. Tapi pertanyaannya adalah, Chen Ye telah kehilangan kesadaran spiritualnya sekarang, dan tidak mungkin untuk bertanya. Saya hanya bisa mencoba memasuki jiwanya dan memeriksa ingatannya, tapi kemungkinan besar akan diblokir. Fang Yu tidak menaruh banyak harapan, biarkan perasaan ilahi memasuki jiwa Chen Ye. Benar saja, dalam jiwa Chen Ye, dia hanya bisa melihat kegelapan. Selain itu, tidak ada apa-apa. Fang Yu menghela nafas, kesadaran ilahi menarik diri dari jiwa Chen Ye. Melihat Chen Ye yang sedang berbaring di tempat tidur dengan napas yang sangat dingin, Fang Yu mengerutkan kening. Saat ini, situasi ini seperti jalan buntu. Tidak ada cara yang layak untuk menyelamatkan Chen Ye, dan tidak ada cara untuk mengetahui apa yang terjadi. Bagaimana cara melakukannya? Fang Yu menyentuh dagunya, otaknya berputar cepat. Berbagai mantra, lingkaran sihir,
senjata ajaib, semuanya terlintas di benaknya. Namun masih belum memikirkan metode yang berguna. Tuan, Anda masih memiliki selembar kertas kosong di tangan Anda. Pada saat ini, suara tangis tiba-tiba terdengar. Buku putih. Apakah yang Anda bicarakan tentang kertas yang ditemukan di Menara Semesta? Fang Yu terkejut dan bertanya. Ya, jawab air mata dingin. Selembar kertas itu. Mata Fang Yu berkedip. Ia awalnya menebak-nebak fungsi kertas yang muncul di Menara Semesta, yaitu digunakan untuk menulis hukum tertentu. Juga berarti, aturan sendiri. Air mata dingin mengingatkannya akan hal ini saat ini, artinya dia bisa membuat hukum melalui selembar kertas itu untuk menyelamatkan Chen Ye. Tapi hal ini kedengarannya sederhana, tapi saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Aku bahkan tidak tahu bagaimana memulainya. Apakah Anda punya saran untuk makalah ini? Fang Yu bertanya. Saya tidak punya saran apapun, saya harus mengandalkan master untuk memahaminya. Kata air mata dingin. Oh, jika kamu mengatakannya, kamu tidak mengatakannya. Saat ini, Li Huoyu berbicara dengan suara marah. Kamu tidak bisa memberikan nasihat, soal aturan, kamu dan aku tidak tahu apa-apa. Menangis air mata dingin berkata dengan dingin. Kalau begitu kamu salah, aku benar-benar memiliki pemahaman tertentu tentang hukum penciptaan, lagi pula, mantan majikanku, kata Li Huoyu, dan tiba-tiba berhenti. Ayo, karena kamu mengerti, beri aku beberapa saran. Fang Yu mengerutkan kening. Ya, secara umum, ambang batas hukum penciptaan mirip dengan menerobos alam besar. Li Huoyu berkata, sebelum melewati ambang pintu, rasanya sangat sulit, tetapi begitu Anda melangkah, Anda akan menemukan bahwa tidak ada apa-apa selain itu, menjadi semakin berguna. Tentu saja, itu juga untuk para jenius. Untuk pendakian biasa di negeri ajaib, meskipun melangkah ke langkah ketiga, tidak dapat membuat terlalu banyak undang-undang. Petik 2. Kamu sudah banyak bicara, bukankah itu berarti kamu tidak mengatakannya? Fang Yu mengangkat alisnya, saya hanya akan bertanya, apakah Anda punya saran penting? Kamu ingin aku mengajarimu cara membuat aturan, maka aku benar-benar tidak bisa. Li Huoyu berkata, jika saya memiliki kemampuan ini, saya masih menggunakannya sebagai alat kecil. Fang Yu bodoh, tidak bisa berkata-kata. Dia melirik Chen Ye yang berbaring di tempat tidur lagi, menutup matanya, dan memasuki ruang Menara Semesta. Di sini, dia mengeluarkan perkamen yang dia dapatkan terakhir kali. Kertasnya masih kosong. Menurut prediksi Fang Yu, jika dia tahu cara membuat hukum, dia hanya perlu menulis beberapa konten di dalamnya, dan perkamen ini akan berubah menjadi hukum nyata dan menyatu dengan tubuhnya. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang harus ditulis? Fang Yu mengerutkan kening. Sebenarnya tidak ada simbol teks khusus untuk undang-undang tersebut. Ketika Fang Yu memahami hukum di bawah pohon hukum, dia sebenarnya memahami hukum itu sendiri, dan tidak pernah melihat karakter yang dapat dikenali di dalamnya. Jadi, apa yang harus ditulis di perkamen itu? Tunggu, pohon hukum. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Dari mana asal perkamen ini? Itu muncul di Menara Semesta setelah terus-menerus memahami ratusan hukum di bawah pohon hukum. Oleh karena itu, perkamen dianggap sebagai hasil budidaya. Intinya, perkamen adalah alat untuk membuat undang-undang. Jika Fang Yu terus berada di bawah pohon hukum, memahami ratusan hukum, dan kemudian menghilangkan kabut di lantai pertama Menara Semesta. Akankah dia mendapatkan metode khusus untuk menciptakan hukum? Mungkin. Hati Fang Yu sedikit bergerak. Ini adalah satu-satunya solusi yang layak saat ini. Perasaan ilahi Fang Yu meninggalkan Menara Semesta dan kembali ke dunia nyata. Memandang Chen Ye, yang tidak sadarkan diri di depannya, dan berkata, sebelum saya membuat undang-undang yang dapat memulihkan Anda harus berbaring. Tidak apa-apa sebagai liburan. Setelah selesai berbicara, Fang Yu mengangkat tangan kanannya. Huff. Seperti yang dia lakukan dengan tahu-tahu, Fang Yu telah meninggalkan banyak segel di tubuh Chen Ye. Kemudian, dia memindahkannya ke ruang penyimpanan. Setelah melakukan hal-hal ini, Fang Yu keluar dari rumah kayu. Ketika Anda sampai di tepi gunung belakang, Anda dapat melihat laut di sekitarnya. Pada dasarnya sudah pulih ke keadaan sebelumnya. Seperti yang diharapkan dari semangat laut di wilayah laut ini, efisiensinya sangat tinggi, pikir Fang Yu. Saat ini, melihat ke bawah, Anda dapat melihat Huaixu dan Su Jialu berdiri di depan gerbang Dongfu Zongchen.
Fang Yu melompat ringan dan terbang menuju rumah gua terakhir. Titik 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 titik. Apa yang terjadi di Laut Hijau bisa dikatakan terjadi di depan mata seluruh Datian Chensing. 400.000 biksu aliansi wilayah selatan, dengan bantuan dua orang suci, bersama-sama menghancurkan gerbang Yuhua. Tapi tidak ada yang melihat hasilnya dengan mata kepala sendiri. Karena instrumen magis yang diawasi dengan cepat dihancurkan setelah pertempuran. Namun, tidak ada tembok yang kedap air di dunia ini. Terutama setelah lebih dari 400.000 petani melarikan diri satu sama lain, berbagai informasi tentang medan perang Laut Hijau menyebar secara alami. Aliansi wilayah selatan runtuh. Keenam pemimpin dibunuh oleh Fang Yu. Adapun dua orang suci yang menembak, orang yang lahir di Istana Surgawi, dipotong menjadi dua oleh Fang Yu di tempat. Dan Sage Agung Tianwu, hidup dan mati tidak diketahui. Namun sebelum para kultivator ini melarikan diri, Sage Agung Tianwu sudah jelas menunjukkan kekalahan. Berbagai berita keluar, dirangkum menjadi satu kalimat. Rencana perkasa aliansi wilayah selatan untuk mengalahkan gerbang Yuhua, gagal total. Gagal total, Fang Yu dan Yuhua Men, tanpa cedera. Berita itu menyebar, dan seluruh wilayah selatan meratap dan putus asa. Fang Yu abadi, dan pintu Yuhua abadi. Maka kedatangan 5 juta pasukan koalisi dari 3 domain utama, 24 klan, dan 5 juta hanyalah masalah waktu. Mereka, kehilangan kesempatan terakhir mereka. Setelah 24 klan besar memasuki wilayah selatan, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Mereka bisa jadi budak atau mati mengenaskan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Aku tidak ingin mati. Kenapa? Fang Yu dan Yuhua Men melakukan kesalahan yang membuat seluruh wilayah selatan menanggung akibatnya. Surga tidak adil. Saya belum pernah melakukan apapun untuk meminta maaf kepada siapapun seumur hidup saya. Mengapa saya harus menderita bencana seperti itu? Siapa yang bisa memberitahuku mengapa tertinggi wilayah selatan akan membantu Fang Yu? Bukankah dia yang mulia alam manusia? Dia harus melindungi kita, daripada berdiri di sisi Fang Yu, menempatkan kita dalam situasi paling berbahaya. Ini itu rasa hormat dunia. Dalam berbagai pidato gelombang www.novelringan.com gelombang nama lagu malam tertinggi wilayah selatan, salah satu dari 3 dewa besar dunia, juga sering disebutkan. Karena di mulut para penggarap aliansi wilayah selatan, YG berdiri di sisi Fang Yu, dan menembak ke arah aliansi wilayah selatan. Ini menunjukkan bahwa salah satu dari 3 dewa dunia telah berbalik. Dia membantu Fang Yu dan Yuhua Men, hanya untuk membunuh seluruh wilayah selatan dan menginjak-injak kehidupan ratusan juta orang di wilayah selatan. Bukan ini yang harus dilakukan Jie Zun. YG tertarik pada Fang Yu dan Yuhua Men. Tampaknya seseorang dengan sengaja menghasut, dan opini publik berkembang dengan sangat cepat. Dalam setengah hari, YG menjadi penjahat yang berkolaborasi dengan Fang Yu. Salah satu dari 3 dunia besar, gelar tertinggi wilayah selatan, telah dicabut. Sebagian dari kebencian dan kemarahan masyarakat wilayah selatan telah dialihkan ke YG. Inilah waktunya, mengapa 2 veteran dunia lainnya tidak mengambil tindakan. Apakah mereka benar-benar akan meninggalkan seluruh wilayah selatan kita? Harapan terakhir ratusan juta orang di wilayah selatan semuanya dialihkan ke 2 Jie Zun lainnya yang belum berbicara atau muncul. Yuan Daoseng Zun tercerahkan, Fuseng tidak ada habisnya. Keduanya adalah harapan terakhir wilayah selatan. Sekarang, hanya dengan meminta kedua Jie Zun ini untuk mengambil tindakan, kita dapat memiliki kesempatan untuk menyelamatkan seluruh situasi. Di antara pegunungan di bagian barat perbatasan selatan, terdapat sebuah gunung rendah. Ada lubang kecil di gunung rendah. Saat Anda masuk ke dalam, Anda akan menemukan ada sesuatu yang istimewa. Ini adalah sebuah gua. Tentu saja, dibandingkan dengan rumah gua kebanyakan biksu, tempat ini terlihat sangat sederhana. Saat ini, ada seseorang yang sedang bermeditasi di tanah di dalam gua. Dia memejamkan mata rapat-rapat, kepalanya berkeringat, dan napasnya cepat. Aura yang terpancar dari tubuhnya sangat tidak stabil. Orang ini adalah YG. Wah, tubuh YG memaksakan helaian udara hitam. Dan udara hitam halus ini menyebabkan suhu seluruh gua turun drastis. YG menutup matanya rapat-rapat, napasnya yang terengah-engah menjadi semakin cepat. Namun setelah beberapa saat, dia tiba-tiba membuka matanya. Ceng, matanya bersinar dengan cahaya merah. Kemudian, dia segera berdiri, melepaskan nafasnya,
dan menguapkan keringat di sekujur tubuhnya. Di saat yang sama, warna kulitnya juga semakin mereda. Beberapa detik kemudian, terdengar semburan suara dari luar gua. Mengetuk, sesosok jatuh di depan gua. Ini adalah lelaki tua dengan sosok reyot. Fuseng, jika tidak ada habisnya. Di antara tiga dewa dunia, senioritasnya adalah yang tertua dan tertinggi. Secercah harapan muncul di mata Yege, dan dia berjalan ke depan. Jika dia terus menatap Yege, dia sepertinya melihat ekspresi dan kondisi fisik Yege. Apakah kamu terluka? Ruobu berhenti bertanya. Tidak ada apa-apa, jawab Yege sambil menggelengkan kepalanya sedikit. Jika kamu terus berjalan ke dalam gua nyanyian malam, melihat sekeliling, tersenyum dan berkata, kamu tidak sebaik biksu yang kembali ke alam yang sama. Kalau senior, aku tidak terlalu peduli dengan ini. Yege memandangi punggung Ruo yang tak berujung dan bertanya, jika senior, jika kamu datang hari ini, apakah kamu berubah pikiran dan memutuskan bersamaku? Sebelum Yege bisa menyelesaikan kata-katanya, dia berbalik dan menghela nafas jika dia tidak bisa berhenti. Yege, aku memahami perasaanmu dan mengagumi keberanianmu. Tapi, kita sebenarnya tidak cukup untuk melawannya. Mendengar ini, ekspresi Yege menjadi stagnan, lalu dia sedikit menundukkan kepalanya. Anda harus mempercayai penilaian saya, gambaran deduksi saya. Ada banyak hasil berbeda, tetapi tidak satu pun yang dapat melengkapi polanya. Jika Anda terus berbicara perlahan, ini menunjukkan bahwa tidak akan ada seorang pun dalam masalah ini. Dengan akhir yang bahagia, bencana umat manusia ini adalah situasi yang tidak dapat diselesaikan. Yege mengangkat matanya dan berkata, jika senior mencoba membujuk saya untuk mundur, maka tidak perlu melanjutkan. Saya sudah mengatakan semua yang harus saya katakan sebelumnya. Selain itu, saya telah menemukan sekutu yang dapat diandalkan. Petik 2. Maksudmu Fang Yu? Ruobu bertanya sambil sedikit menyipitkan mata. Yege mengangguk. Apa menurutmu dia benar-benar bisa dipercaya? Sejauh yang aku tahu, dia berasal dari alam bawah, dan sepertinya adalah teman tuan besar di alam bawah. Kata Ruobu Jue, ya, dia bisa dipercaya. Yege mengangguk. Jika matanya berkedip terus-menerus, dia tidak banyak bicara, hanya mengangguk. Bagaimanapun, aku harus memberimu sedikit nasihat. Lalu, jika tidak, dia mengangkat tangan kanannya lagi. Ceng, jimat berubah menjadi bola oval di tangannya. Seluruh bola menunjukkan cahaya biru. Melihat bola ini, mata Yege bergerak sedikit. Dia tahu bahwa ini adalah bintang langit yang besar. Wow, namun detik berikutnya, cahaya hitam kecil turun dari atas dan mendarat di langit besar dan bintang. Sama seperti tinta hitam yang menetes ke dalam air, tak lama kemudian, cahaya hitam menyebar ke seluruh langit besar dan bintang-bintang. Bintang langit besar berwarna biru yang asli berubah menjadi hitam dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada akhirnya, seluruh bidang Datian Chensing tampak abu-abu kehitaman. Hanya ada sedikit cahaya biru, yang sangat halus, dan Anda tidak dapat melihatnya kecuali Anda melihatnya lebih dekat. Ini adalah situasi saat ini. Jika dia berkata dengan ekspresi serius, cahaya biru ini adalah harapan yang diwakili olehmu. Itu memang ada, tapi sangat tipis, dan bisa ditelan kegelapan kapan saja. Harapan saja sudah cukup, kata Yege. Tapi Yege, pernahkah kamu memperhatikan mengapa Datian Chensing perlahan berubah menjadi hitam? Ruo terus-menerus mengangkat matanya dan menatap Yege dan bertanya. Yege sedikit mengernyit, dan berkata, itu karena cahaya hitam. Dari mana datangnya cahaya hitam ini? Kata Ruobu lagi. Mendengar pertanyaan ini, wajah Yege berubah dan dia berhenti bicara. Dilihat dari gambar virtual yang terbentang tanpa henti, cahaya hitam turun dari atas langit besar dan bintang-bintang. Yege mengerti arti dari Ruo yang tak ada habisnya. Jika lawannya hanya 3 domain utama dari Datian Chensing dan Pavilion Wandao saat ini, kita semua memiliki kekuatan untuk bertarung, dan saya bersedia melawannya. Ruobu berkata, masalahnya adalah, kegelapan yang sebenarnya bukanlah bintang-bintang di langit yang terbit, tetapi datang dari tingkat yang lebih tinggi. Setelah Anda memulai jalur konfrontasi, bukan hanya musuh di Datian Chen saat ini yang kamu harus menghadapinya. Itu adalah kegelapan di luar langit besar dan bintang-bintang. Jika dia terus berbicara, langit gelap muncul di atas bola di telapak tangan. Lihat lagi sekarang, satu-satunya titik cahaya di bintang Datian Chen telah tertutupi,
dan cahayanya telah ditelan seluruhnya oleh kegelapan. Jika dia terus berbicara, dia terus menggelengkan kepalanya. Pertempuran ini terlalu disparitas kekuatan, siapa yang berdiri di depan kegelapan, siapapun akan menjadi objek ditelan kegelapan. Karena kegelapan akan datang, kamu bersembunyi saja, di mana kamu bisa bersembunyi? YG bertanya dengan wajah dingin. Mendengar ini, jika dia terus tersenyum, dia berkata, dunia ini begitu besar, kemana saya tidak bisa pergi. Meskipun saya tidak berkultivasi tinggi, saya juga berada di atas negeri dongeng. Sisa hidup saya mungkin tidak dapat membuat langkah ke-6, tapi, kamu juga bisa menjaga hidupmu abadi. Serahkan saja apa yang menjadi milik umat manusia. Aku tidak akan menyerah. YG menyela kata-katanya, matanya dengan tegas berkata, bagaimana dengan malam yang gelap, selama masih ada sedikit cahaya, suatu hari nanti akan mampu mengusir malam. Jika Anda terus menatap YG, ada cahaya aneh di mata jernihnya. YG, aku masih belum mengerti, kamu baru saja mengambil alih posisi Si Yuan, dan baru lebih dari 300 tahun baru resmi menjadi Jie Sun dari ras manusia. Kenapa kamu memiliki hati seperti itu? Ruobu berhenti bertanya, karena, YG sepertinya memikirkan sesuatu. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang matanya sedikit merah, dan dia berbalik untuk melihat keluar gua. Senior, kebaikan hati saya adalah apa yang harus dimiliki setiap biksu manusia. YG menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya selalu menghormati Anda, tetapi pilihan yang Anda buat. Saya tidak setuju. Saya mengerti, saya mengerti. Ruobubei menunduk dan berkata sambil tersenyum masam, aku sudah memberitahu Wuran sebelumnya bahwa dia dan aku tidak sebaik kamu. Kamu memang layak dengan posisimu sekarang. Kamu dan Si Yuan adalah orang yang sama. Petik 2. Tetapi Anda mungkin tidak tahu bahwa Si Yuan meninggal dalam perjalanan membela umat manusia. YG segera berbalik, menatap Ruo tanpa henti, dan bertanya, senior, kamu tahu senior Si Yuan? Ruo menghela nafas berat dan berkata, Si Yuan menemukan bahwa kekuatan untuk menghancurkan umat manusia tidak datang dari Datian Chensing sendiri, tapi dari dunia luar lebih dari 300 tahun yang lalu. Termasuk kepergian Tuan, itu semua karena kekuatan tingkat yang lebih tinggi. Setelah beberapa pencarian, Si Yuan menemukan saya dan memberitahu saya bahwa dia telah menemukan rahasia besar yang menyangkut nasib seluruh umat manusia. Apa rahasianya? YG bertanya. Saya menanyakan hal yang sama pada saat itu, tetapi Si Yuan mengatakan bahwa dia tidak dapat memberitahu saya untuk saat ini, dan mengatakan kepada saya bahwa dia akan pergi ke makam Jianzong. Ruo Buju berkata, tunggu dia keluar dari makam Jianzong, dia pasti bisa menulis ulang nasib umat manusia. Senior Si Yuan tidak membiarkan senior Ruo pergi bersamamu. YG bertanya sambil menyipitkan mata. Dia memberitahuku bahwa perjalanan ini sangat berbahaya dan dia mungkin tidak akan pernah kembali lagi. Ruobu berkata, jadi, dia tidak membiarkanku pergi bersamaku, dan memberitahuku bahwa jika dia benar-benar tidak bisa kembali, aku akan memasuki makam kuno Jianzong lagi ketika aku memiliki cukup kemampuan di masa depan, dan kemudian aku akan mengetahui semua yang dia ketahui sebelumnya. Kalau begitu, senior, apakah kamu? Tanya YG. Ruo menggelengkan kepalanya terus-menerus dan tersenyum pahit, tidak. Mata YG berkedip, lalu mengangguk, dan berkata, jika senior memberitahuku tentang ini, apakah kamu ingin aku memasuki makam kuno Jianzong? Ini adalah akun Si Yuan saat itu. Saya belum menyelesaikannya, sekarang saya akan menceritakan semuanya kepada Anda. Tentu saja, saya tetap tidak menyarankan Anda untuk memasukkannya. Jika dia berkata dengan sungguh-sungguh, mereka terlalu kuat. Dapat memimpin kekuatan tertinggi seluruh Datian Chensing, Anda membantu Yu Huamen di Laut Hijau hari ini, dan sekarang Anda telah menjadi musuh seluruh wilayah selatan, membawa keburukan besar. Kecuali Anda berhasil, tidak ada yang akan tahu semua yang telah Anda lakukan. Jika Anda mati, sebagian besar umat manusia akan bertepuk tangan. Baik itu biksu atau manusia. Anda bekerja untuk mereka, tetapi mereka memfokuskan kebencian mereka dan kemarahan di tubuhmu. Jadi, apakah itu benar-benar layak? Itu sangat berharga, kata YG sambil membungkuk sedikit, dan berkata, terima kasih, Senior Ruo, telah datang untuk memberitahuku hari ini. Jika kamu terus melihat ke arah YG, dia menghela nafas, lalu mengangguk, dan berkata, karena kamu bersikeras melakukan ini,
aku tidak akan membujukmu. Setelah selesai berbicara, jika tidak ada akhir, dia berjalan keluar perlahan. Langkahnya tidak cepat, namun ia mengambil satu langkah dan sosoknya berjarak ratusan meter. Segera, itu menghilang. Yege berdiri di dalam gua, merenung sejenak. Makam Jianzong, ... Markas besar Paviliun Tian, di dalam aula utama. Tuan Paviliun, aliansi wilayah selatan telah runtuh, dan korban jiwa tidak separah yang kita duga. Kebanyakan biksu selamat dan sehat. Seorang pria berjubah putih berlutut di depan kuil dan melaporkan. Master Paviliun yang duduk di posisi tinggi tampak dingin dan tidak berbicara. Tuan Paviliun, 24 klan besar masih dikumpulkan. Diperlukan setidaknya 10 hari sebelum mereka diberangkatkan secara resmi. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bawahannya bertanya, apakah kita akan mengingatkan klan besar untuk mempercepat? Tidak perlu. Master Paviliun berkata dengan dingin, 10 hari. Saya telah menunggu berhari-hari. Bagaimana dengan 10 hari ini? 10 hari bisa memberi banyak ruang bernapas ke gerbang Yuhua. Jika serangan kita bisa dilakukan satu demi satu, bahkan jika mereka bisa melawan, mereka akan kewalahan, kata bawahan itu. Ada banyak musuh di gerbang Yuhua, dan banyak kekuatan di 3 wilayah utama sudah menuju wilayah selatan. Master Paviliun mencibir, pasukan itu mungkin tidak berani merepotkan Yuhuamen, karena hasil pertempuran aliansi wilayah selatan ini pasti akan menghalangi banyak orang. Bawahan itu berkata dengan ragu-ragu. Wajah Paviliun Master berubah, matanya sangat dingin. Dia menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan berkata, menembak kedua orang suci itu, tidak mungkin Fang Yu. Orang ini memang layak bagi Tiange kita untuk langsung memulai rencananya. Tapi jangan khawatir, 10 hari kemudian, itu adalah Fang Yu, Yuhuamen, dan akhir dari umat manusia. Aku hanya tidak menyangka, tertinggi wilayah selatan, salah satu dari 3 manusia, juga berdiri di kamp Fang Yu. Kata bawahan itu, Yege, haha, orang ini secara alami akan ditangani. Master Paviliun tersenyum dingin dan berkata, Jiesun. Orang dewasa di atas telah lama membiarkan ras manusia ada di Jiesun. ... Yuhuamen, Fang Yu merawat Zhong Chen selama hampir 1 jam sebelum pergi. Pada akhirnya, luka-lukanya sangat serius, dan dia pasti sudah lama meninggal sebagai orang biasa, dan tidak ada peluang untuk diselamatkan. Untungnya, fisik Zhong Chen cukup kuat, dia masih melawan. Kini, hanya butuh masa pemulihan. Tidak perlu bertanya terlalu banyak tentang bagaimana Chen Ye bisa menjadi iblis. Fang Yu menduga itu karena suara seruling dari Sage Agung Tianwu. Benar, di mana seruling hijau yang digunakan oleh petapa Agung Tianwu saat itu. Fang Yu keluar dari Dongfu Zhong Chen dan menepuk kepalanya. Dia bahkan melupakan hal ini. Fang Yu segera terbang ke pantai, menggunakan akal sehatnya untuk mengirimkan suara itu kepada kelinci, dan bertanya, kelinci, bantu aku menemukan tubuh Sage Agung Tianwu. Dia seharusnya jatuh ke laut saat itu. Petapa Agung Tianwu, yang dibunuh oleh Yege. Kelinci bertanya. Ya, jawab Fang Yu. Tidak, mayatnya hangus, di mana aku bisa menemukannya? Jawab kelinci. Benar, ngomong-ngomong, kamu juga kenal Yege? Tanya Fang Yu. Kelinci terdiam beberapa saat, dan berkata, saya tahu. Oh, dia bilang dia baru 2 kali ke Yuhuamen. Bagaimana kamu bertemu dengannya? Fang Yu bertanya dengan heran. Petik 2 ... Tanya dia, aku butuh banyak usaha untuk memulihkan wilayah laut. Aku ingin istirahat, kata kelinci. Setelah berkata, suara itu menghilang. Fang Yu harus menyerah. Petapa Agung Tianwu adalah guru Tautau, dan Petapa Agung Tianwu berasal dari apa yang disebut Paviliun Tertinggi, dan 6 pemimpin yang muncul hari ini berasal dari Paviliun Tian. Tampaknya Paviliun Tertinggi memang sama dengan Paviliun Tian. Masih ada hubungan antara Paviliun Wandao, atau milik organisasi yang sama. Mata Fang Yu berkedip dan berkata dalam hatinya, hari ini, Tautau dan Sage Agung Tianwu telah diselesaikan, dan pasti akan ada tindakan di Paviliun Orang Suci Tertinggi. Namun, tindakan Paviliun Suci Tertinggi kemungkinan besar akan terjadi bersamaan dengan invasi berikutnya dari aliansi 24 klan besar gelombang www.novelringan.com. Gelombang sayangnya, itu semua adalah musuh. Ini lebih merepotkan daripada situasi di bumi, dan ini juga sangat rumit. Fang Yu menggelengkan kepalanya, sedikit tidak berdaya.
Situasi saat ini adalah dia bahkan tidak dapat menemukan sekutu yang dapat diandalkan kecuali Yu Huamen. Bahkan Yege tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Faktanya, Fang Yu datang ke Datian Chensing untuk waktu yang singkat. Namun ada peristiwa yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah Datian Chensing. Dapat dikatakan bahwa kehidupan santai Fang Yu di masa lalu telah hilang selamanya sejak dia tiba di Datian Chensing. Aku bahkan sudah lama tidak makan makanan yang layak, apalagi menanam sayuran dan beternak ikan. Tidak apa-apa, harus ada waktu untuk menyelesaikan masalah ini, kata Fang Yu sepenuh hati. Wow, Fang Yu masih berdiri di tepi laut, tetapi sesosok tubuh tiba-tiba muncul di udara. Pendatang itu adalah Yege, Fang Zhangmen. Yege terjatuh di depan Fang Yu, mengepalkan tinjunya. Sepertinya lukamu sudah sembuh, ada apa? Ada yang salah denganku? Fang Yu bertanya. Bab 2030 Misteri Makam Kuno. Yege mengangguk, lalu menyampaikan apa yang dikatakan Ruo Bujue kepada Fang Yu. Makam Jianzong, kamu memberitahuku ini, apakah kamu ingin aku pergi bersamamu? Mata Fang Yu berkedip. Ya, Yege berkata, kita berdua saling menjaga, bahkan jika kita menghadapi bahaya, kita bisa bertarung bersama, sehingga tingkat keberhasilannya lebih besar. Fang Yu memandang Yege dan tersenyum, masalah ini adalah rahasiamu, jadi apakah kamu percaya padaku? Tentu saja aku percaya padamu, sebenarnya, sekarang aku hanya bisa mempercayaimu, Kepala Fang. Yege menghela napas, kami tidak punya sekutu lain. Dan makam Jianzong terkait dengan kelangsungan hidup seluruh umat manusia. Saya harus meningkatkan tingkat keberhasilan saya sebanyak mungkin. Jadi, mohon juga minta Kepala Fang untuk mempercayaiku dan melepaskan aku. Fang Yu sedikit mengernyit sambil mengamati ekspresi Yege, dan berkata, karena Fuseng Ruo tidak ingin berdiri di kam yang sama denganmu, apa yang dia katakan? Apakah kredibilitasnya diragukan? Menurutku jika pernyataan senior itu benar, meskipun dia tidak mau bertarung langsung, dia tidak berdiri di kubu musuh, jadi, kata Yege. Saya masih berpikir lebih baik berhati-hati, kata Fang Yu. Tapi, Fang Sekte, kita kehabisan waktu. Paling lama 10 hari, 24 anggota klan utama akan terbunuh. Saat itu, kita tidak punya waktu untuk menangani masalah ini. Yege berkata, di makam Ruo Jianzong seperti yang dikatakan senior Xi Yuan, ada kemungkinan untuk membalikkan segalanya. Saya pikir saya harus tetap masuk dan melihatnya. Dan, mungkin saya bisa mengerti mengapa Tuan Penguasa tiba-tiba menghilang saat itu. Mata Fang Yu sedikit dingin, dan dia mempertimbangkan. Ini tentang Lin Batian dan kelangsungan hidup seluruh umat manusia. Meski terdengar agak berlebihan, namun jika ada kemungkinan, dia tetap bersedia melakukan perjalanan. Lagu malam di hadapanku sepertinya tidak menjadi masalah besar saat ini. Oke, kalau begitu lakukan perjalanan. Fang Yu akhirnya mengambil keputusan. Terima kasih, Tuan Fang, kata Yege dengan wajah bahagia. Namun, sebelum menuju ke makam kuno Jianzong, gerbang Yuhua harus disembunyikan lagi, kata Fang Yu. Fang Yu memerintahkan beberapa kata dengan semua orang di gerbang Yuhua, dan menahan teratai merah yang ingin pergi bersamanya ke makam Jianzong, dan kemudian menggunakan cincin warna-warni untuk mengubah gerbang Yuhua ke sisi lain dari gerbang Yuhua, ruang lagi. Dengan cara ini, Yuhuamen menghilang lagi dari Laut Hijau. Ditambah dengan beberapa lingkaran sihir di pintu, Fang Yu tidak khawatir tentang serangan mendadak. Begitu ada badai, dia bisa langsung kembali melalui tanda Beibei. Setelah melakukan semua ini, Fang Yu dan Yege menggunakan tanda ajaib dan berangkat ke makam Jianzong. Makam kuno Jianzong terletak di tepi timur Sungai Hong, di ujung ekstrim batas manusia, termasuk salah satu dari 10 tempat terlarang di Datian Chensing. Mengapa terdaftar sebagai tempat terlarang adalah karena bahayanya. Dikatakan bahwa Jianzong didirikan pada awal zaman kuno dan merupakan sekte paling kuat pada saat itu, dan mengembangkan banyak perbaikan pedang yang kuat. Tapi kemudian, dalam semalam, seluruh sekte pedang dibantai, hanya menyisakan batu nisan yang tak terhitung jumlahnya. Sejak itu, makam Jianzong menjadi tempat yang sangat jahat, dan orang asing tidak berani mendekatinya. Tidak ada yang tahu bagaimana sekte pedang yang begitu kuat dibantai dalam semalam oleh kekuatan apa dan dengan cara apa. Dan setelah dibantai, siapa yang memasang batu nisan untuk murid sekte pedang yang sudah mati? Tidak ada yang tahu jawabannya. Namun dalam sejarah Datian Chensing selama bertahun-tahun,
keberadaan makam Jianzong seperti sebuah hal yang tabu, dan kebanyakan orang bahkan tidak ingin menyebutkannya hampir sepanjang waktu. Tentu saja, masih ada orang yang tidak takut mati yang akan pergi ke makam Jianzong, ingin mendapatkan warisan Jianzong kuno darinya. Dan hasilnya, tentu saja tidak ada jalan untuk kembali. Termasuk Jiezun Siyuan yang memasuki makam Jianzong lebih dari 300 tahun yang lalu, dan tidak pernah keluar lagi. Apa yang ada di dalamnya tidak terbayangkan. Ngomong-ngomong, Jiezun ini bernama Siyuan, apa budidayanya saat itu? Dalam perjalanan ke makam kuno Jianzong, Fang Yu menoleh untuk melihat Ye Ge dan bertanya. Setidaknya, langkah kedua di negeri dongeng, jawab Ye Ge. Itu luar biasa, ini sudah intim. Fang Yu mengangkat alisnya. Ya, senior Siyuan adalah orang paling berbakat di antara 3 veteran dunia. Ye Ge berkata, pada saat yang sama, dia juga orang yang paling bertanggung jawab. Sebelum dia jatuh, saya bertemu dengannya 3 kali dan membicarakannya. Bagus sekali, jika dia tidak jatuh, kita sekarang dapat memiliki satu sekutu lagi. Mata Fang Yu berkedip, dan dia tidak bertanya lagi. Wow, keduanya terbang menuju lokasi makam Jianzong dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, Fang Yu juga mengamati pemandangan yang lewat di bawah. Ini adalah pertama kalinya dia melintasi Honghe yang luas dan sampai di tepi timur Honghe. Dan tepi timur sungai Honghe adalah batas manusia yang sebenarnya, dan bahkan namanya pun tidak diubah. Namun keadaan secara keseluruhan tidak jauh berbeda dengan perbatasan di tepi barat sungai Hong. Semuanya adalah kota besar dan kecil, dan populasinya terkonsentrasi di kota-kota. Setelah lebih dari 1 jam, Fang Yu dan Ye Ge sampai di perbatasan alam. Ini adalah gurun, tapi ada lingkaran sihir sebagai intersepsi. Sebelum pembentukan hukum, ada sebuah prasasti dengan tulisan peringatan di atasnya. Makam Jianzong, tidak ada orang asing yang boleh masuk. Menurut peta, 10 mil di depan adalah lokasi makam Jianzong. Ye Ge berkata, lingkaran sihir di sini digunakan untuk mencegat orang-orang bodoh gelombang www.novelringan.com gelombang agar mereka tidak melanjutkan. Dan ayo kita melangkah. Ayo pergi, kata Fang Yu. Keduanya melangkah melintasi batas lingkaran sihir bersama-sama dan bergerak cepat menuju lokasi makam Jianzong. Di wilayah ras manusia, di hutan bintang. Ruobu berhenti berdiri di depan sungai, memandangi pola bintang yang bermekaran di sungai. Cahaya yang terpantul di pupilnya, terus berkedip. Wow, pada saat ini, sesosok tubuh jatuh dari langit dan mendarat di seberangnya. Orang ini, adalah Yuan Dao Shengzun, yang tercerahkan. Senior, apakah kamu benar-benar menghasut Ye Ge untuk pergi ke makam Jianzong? Wuran bertanya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Ya, Ruobu bertanya tanpa mengangkat kepalanya. Menurutku, Wuran membuka mulutnya, lalu menutup mulutnya, tanpa melanjutkan. Apa, menurutmu apakah aku tidak boleh membiarkan dia pergi ke makam kuno Jianzong? Ruobubu mengangkat kepalanya dan bertanya. Aku hanya berpikir, pokoknya, Ye Ge harus mati, mungkin juga. Beri dia kesempatan untuk berdiri dan mati. Wuran mengertakkan gigi dan berkata, biarkan dia memasuki makam kuno Jianzong, diam di tempat itu. Terlalu kejam untuk mati saat istirahat. Jika ada senyuman tipis di wajah lamanya, dia menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata, berdiri sampai mati. Tidak ada yang akan memberi Ye Ge kesempatan ini. Selain itu, kamu harus tahu, aku tidak punya pilihan, tidak juga dari kita harus memilih. Mendengar kata-kata ini, Wuran menundukkan kepalanya dan mengepalkan tangannya erat-erat. Bagi Ye Ge, ini mungkin akhir yang lebih baik. Jika Bu Zhen berkata dengan ekspresi kosong, jika kamu membiarkan dia menghadapi kekuatan gelap, dia hanya akan mati lebih buruk. Kamu tidak perlu memikirkan hal lain lagi. Sekarang selesaikan saja tugasnya dan kita bisa bebas. Memahami, Wuran melepaskan tinjunya dan mengangkat kepalanya, matanya menjadi acuh tak acuh.